Lo tau gak sih ada orang yang gak lulus kuliah tapi bisa nipu satu negara sih? Lo, kok bisa gitu, Son? Selama ini kalau kita tes darah, itu kan diambil bertabung-tabung. Dan mesin untuk ceknya aja, itu gede dan mahal. Terus buat dapetin hasilnya, itu tuh butuh berhari-hari gitu. Lo bayangin ada satu mesin yang super dewa, yang bisa mendeteksi kurang lebih 200 penyakit, hanya dari satu tetes darah doang. Nah, ada satu orang yang punya ide ini ya. Visi dia sebenarnya simple. Pengen menjual produk ini, supaya orang-orang tuh bisa punya di rumah. Jadi bisa cek darah kapanpun gitu. Gampangnya kayak alat tensi, atau alat kecil yang biasa buat cek gula darah itu. Nah, plot twistnya sih, alat ini ternyata scam. What? Nah sekarang pertanyaannya, siapa otak dibalik semua ini? Siapa itu? Namanya adalah Elizabeth Holmes. Nah dari kecil, cita-citanya itu cuma satu sih, jadi miliarder. Dia ini kuliah di Stanford, tapi buat ngejar mimpinya itu, dia drop out di umur 19 tahun buat bikin sebuah perusahaan bernama Theranos. Dan lo tau yang paling gila sih, karena ide dan koneksinya, dia berhasil dapat funding dari investor-investor terkenal. Bahkan Larry Ellison, pendirinya Oracle, berani investasi di tahap awal. Itu juga salah satu jawaban kenapa investor percaya sama dia. Yang pertama tadi, karena yang ngasih orang-orang terpercaya. Tapi yang kedua, ini yang gila sih. Elizabeth sampai menciptakan kepribadian palsu. Jadi dia tiba-tiba dandan kayak Steve Jobs ya. Oh, pakai turtleneck hitam. Nah, kemana-mana pakai turtleneck hitam gitu kan. Dan yang lebih gila lagi, dia sampai ubah suara sendiri sih. Diubah kayak gimana maksudnya? Jadi dia itu supaya lebih berat. Oh, jadi lebih trusted gitu ya maksudnya ya. Nah, sama lebih berwibawa juga. Oh iya benar. Gitu. I bet, man. Jadi Elizabeth yang dilihat sama investor itu adalah persona yang dia ciptain sendiri. Masalahnya, Elizabeth tahu banget kalau mesinnya itu nggak bisa bekerja. Mustahil setitik darah bisa ngasih hasil tes banyak itu. Tapi karena dia udah terlanjur kerja sama dengan Walgreens dan tekanan-tekanan investor, dia keluar dengan solusi baru. Apa itu solusinya? Dia nyampur darah pasien dengan air, terus tes pakai mesin biasa. Ya jelas hasilnya nggak akurat dong. Tapi setiap kali dipush sama investor dan partner, dia selalu bisa ngeles. Tapi ya gitu, sepandai-pandai lu nyimpen tai pasti kecium juga. Gitu Benar. kan? Akhirnya ada satu orang karyawannya namanya Taylor Schultz yang berani nyepuin dia. Dia kasih tahu tuh apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar ke jurnalis John Carreyrou dari Wall Street Journal. Akhirnya investigasi pun dilakukan dan Elizabeth ini dituntut dan dipenjara selama 11 tahun. Ya yang bikin orang ini hebat banget karena cuma dengan ide, kepribadian yang dia bentuk dan omongan dia aja, dia bisa membuat perusahaan ini bervaluasi $9 miliar atau 150 triliun rupiah. Waduh, besar sekali itu. Bisa dipakai untuk memindahkan ibu kota baru tuh, Son. Ya! Dan kekayaan pribadi dia sendiri ya, itu mencapai $4,5 miliar atau 72 triliun rupiah. Nah ngerinya lagi nih, kelihatannya dia itu sebentar lagi bakal keluar penjara. Dan dari info yang beredar dari dalam penjara itu sih, dia udah menyiapkan inovasi baru untuk dunia kesehatan. Nah yang nanti itu scam juga atau bukan, cuma Tuhan dan waktu yang tahu.